dan ada penyakit-penyakit yang lebih parah lagi. Kemudian ada pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas. Yang disebut infertilitas itu apa? Kemudian ada kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Ini nanti akan masuk ke dalam pembahasan menopause. Kemudian ada berbagai aspek kesehatan reproduksi seperti ada kanker selvik, kemudian fistula dan hal-hal lainnya. Selanjutnya pelaksanaan mata kuliah, pelaksanaan perkuliahan nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu. Kemudian media perkuliahannya masih sama, ada Eldiru dan Teraversa. Nanti ada penugasan yang sifatnya individu dan ada penugasan yang sifatnya kelompok. Kemudian penilaiannya wajib hadir. Ini syarat ujian akhirnya mahasiswa wajib hadir 75% dengan toleransi keterlambatan setiap perkuliahan itu boleh terlambat maksimal 15 menit, tetapi ini secara keseluruhan, tapi misalnya nanti di awal perkuliahan Bu Vera atau Bu Diah menyampaikan mahasiswa tidak boleh terlambat, berarti mengikuti peraturan mahasiswa tersebut, begitu ya. Kemudian kriteria penilaiannya ada UTS UAS masing-masing 20%, ada penugasan, ada kuis, dan keaktifan di kelas. Syarat ujian susulan ini ada berita suka dan duka, suka maupun duka dari orang tua dan keluarga inti. Kemudian karena sakit ini harus ada keterangan dokter, dan apabila ada hal-hal yang mewakili delegasi unsut ini nanti juga diizinkan untuk ujian susulan. Kalau misalnya Ibu kesiangan, kalau kesiangan boleh atau enggak ya, itu nanti tidak masuk ke dalam kriteria ini. Kemudian ini ada daftar pustaka yang akan digunakan untuk mata kuliah ini. Sudah cukup nggih ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, Bu Metriana dan Bu Iska, barangkali ada yang mau bertanya dulu tentang mata kuliah gizi kesehatan reproduksi, dipersilahkan. Tadi sepertinya ada Fidela. Mohon maaf Ibu kepencet. Oke, ya. Saya kembalikan kepada Bu Nana. Oke, terima kasih Bu Katri Andini sudah memaparkan terkait dengan MK Gizi Kesehatan Reproduksi. Mungkin tadi Gina tadi kayaknya juga mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan, Gina? Silakan. Kepencet lagi. Gina? Kepencet juga. Oke, dari teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan mata kuliah pilihan gizi kesehatan reproduksi? Atau sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Katri? Sudah cukup jelas. Ini saya cukup Ibu. Riyadatul udah kelihatan. Oke, sudah ya, sudah jelas ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Katri. Mungkin kita lanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. Mungkin langsung saja 2 mata kuliah karena ini dengan pengampu yang sama. Ada Ibu Dr. Umi Faza yang akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah gizi kerja. Kemudian yang kedua ada gizi kebugaran dan estetika. Sudah siap Bu Umi Faza? Siap, insya Allah Bu Nana. Suara saya udah kedengeran jelas ya Bu? Mungkin agak kurang besar Bu Faza, terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Segini udah? Belum. Mungkin sambil Bu Faza cek sound, monggo teman-teman bisa dibuka kameranya ya. Apakah sudah mandi atau belum? Silahkan. Bare face nggak apa-apa. Silahkan. Udah jelas belum? Belum juga. Atau mau bertukar Bu Faza? Sebentar ya, saya atur dulu. Tapi better daripada tadi sih suaranya. Segini udah?
Iya, sudah cukup. Iya. Oke, Oke, monggo saya persilakan ya, pada Bu terima Faza. kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Bu Erna, Bu Kaju, dan Bu Iska ya sebagai Kaprodi S1 Gizi, dan Bu Nana, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah pilihan, ada dua. Yang pertama nanti Gizi Kebugaran dan Estetika, lalu dilanjutkan dengan Gizi Kerja, seperti itu. Mungkin boleh minta tolong Bu Dewi. Oke, untuk gizi kebugaran dan estetika sendiri, tim dosennya ada saya sendiri sebagai PJMK, kemudian Bu Eta dan juga Bu Dewi. Untuk pengertian dari gizi kebugaran dan estetika sendiri, ini adalah salah satu mata kuliah yang kalau kemarin itu favorit ya, paling banyak diminati. Mata kuliah ini nanti akan membahas terkait hubungan antara gizi, kemudian aktivitas fisik, lifestyle terhadap kebugaran dan estetika tubuh. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tren kekinian dan produk pangan untuk menunjang performa sekaligus menyelesaikan masalah kesehatan yang berhubungan dengan kebugaran dan juga estetika. Oke, definisi kebugaran ini sebetulnya spektrumnya luas ya. Kan kalau kita pahami, orang menganggap sehat itu ya udah kalau nggak sakit itu sudah cukup gitu. Padahal tidak hanya sampai situ. Yang dimaksud dengan physical fitness ini adalah kalau tubuh kita bisa misalkan stabil, kemudian tidak cepat ngos-ngosan, ketika misalkan disuruh jalan atau lari kita tahan seperti itu. Jadi tidak hanya nggak ada penyakit aja, tapi lebih ke arah bagaimana tubuh kita itu bugar atau enggak. Nah, kebugaran sendiri itu sebetulnya ada dua definisi ya. Yang pertama ada health related physical fitness, ini yang harusnya kita semua miliki. Kemudian ada skill related physical fitness, yang mana ini biasanya dimiliki oleh atlet, yang mana dia sudah biasa beraktivitas fisik, kemudian exercise yang sudah terlatih ya. Jadi dia misalkan dengan kita diajak lari kayak gitu, pasti mereka lebih tahan. Atau mungkin angkat beban dan lain sebagainya. Kalau yang sudah biasa exercise, maka akan muncul skill related physical fitness. Oke, yang dimaksud health related physical fitness ini mencakup berbagai atribut, bisa dari fleksibilitas, kemudian resistensi aerobik, kekuatan, dan komposisi. Slide-nya jalan nggak ya? Kalau di saya sudah jalan. Di saya belum, Bu. Di saya enggak, Ibu. Oke, kayaknya nggak bisa di slide show, maaf ya. Oke, nah kemudian ada pengertian yang kedua terkait skill related physical fitness, yang ini dimiliki oleh atlet tadi ya, termasuk kemudian agility, kemudian kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi motorik. Nah, kebugaran ini ternyata kita tidak bisa capai hanya dengan berdiam diri, seperti itu. Harus ada regular exercise ataupun regular physical activity, yang mana ini akan mendukung selain sehat, tapi juga kita tidak cepat menjadi aging atau mengalami penuaan lebih cepat. Nah, dari beberapa penelitian ya, ternyata tidak hanya aktivitas fisik yang dapat mendukung kebugaran seseorang, tapi ada pengaruh gizi juga di sana, baik nanti diperankan oleh vitamin, mineral, ataupun zat gizi makro dan komponen bioaktif. Nah, di mata kuliah ini nanti lebih di-highlight ke arah gizi sekaligus aktivitas fisik. Untuk tujuan dan manfaat belajar dari gizi kebugaran dan estetika, selain ya nanti kita bisa intervensikan ke orang lain atau mungkin meneliti terkait aspek gizi kebugaran dan estetika, ini juga bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri, seperti itu ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk mencapai optimalisasi fisik, yang mana selain kita sehat kita juga bugar. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memperoleh manfaat estetika. Misal ya kan kita di zaman sekarang gitu, siapa sih yang nggak pengen cantik seperti
seperti itu. Siapa sih yang nggak pengen sehat, dari mulai rambut, kemudian kulit, kuku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di mata kuliah ini juga akan dibahas terkait manajemen pengaturan berat badan baik untuk weight loss maupun nanti yang akan menambah berat badan. Dan yang keempat, nanti ada edukasi sedikit perilaku seperti itu ya di masing-masing subtopiknya. Oke, untuk topik mata kuliah ini nanti ada sekitar kurang lebih 14 pertemuan dengan UTS dan UAS. Kemudian ada CBL 3 kali, yang mana nanti kenapa 3 kali gitu ya Bu? Karena nantinya saya harap ini dapat membantu nilai seperti itu, karena nanti proporsi CBL di mata kuliah gizi kebugaran dan estetika ini yang paling besar. Oke, kita mulai satu-satu ya. Di sini timnya ada Bu Eta, nanti akan ada dia mengajar 3 pertemuan pertama, yaitu physical exercise dan kebugaran, kemudian manajemen saat puasa untuk menjaga kebugaran tubuh, dan manajemen diet dan berat badan. Kemudian dilanjutkan oleh saya dan Bu Dewi. Ya, secara umum pembagiannya seperti ini. Di pertemuan pertama ya, nanti akan diajarkan mana saja sih aktivitas fisik kemudian dan olahraga yang bisa menunjang kebugaran seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait bugar saat puasa, nah ini nanti bisa dimanfaatkan ya saat kita berpuasa karena sebentar lagi kan kita akan menyambut Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah terkait manajemen diet dan juga berat badan. Oke, untuk pertemuan dengan saya, ini ada 4 topik besar. Yang pertama adalah dari Korean Wave on Body Image and Eating Disorder Risk, karena fenomena sekarang gitu ya, banyak mungkin Gen Z, Gen Alpha yang sangat percaya dengan influencer, idol, atau sosok tertentu yang punya physically itu cantik kayak gitu. Nah, di sini definisi cantiknya itu kadang ada juga yang salah seperti itu, misal terlalu kurus banget, dia pakai diet A, B, C, D sehingga memicu kita untuk meniru gitu. Oh, saya misalkan pengen cantik seperti artis A gitu, jadi dia menerapkan beberapa pola diet yang sebetulnya kurang sesuai. Nah, nanti kita akan meng-highlight ke arah sana. Kemudian topik yang kedua ini membahas kaitan antara nutrition, epigenetik, dan aging. Kalau kita tahu ya, aging itu kan definisinya ada 2. Ada yang aging memang secara usia dan aging yang secara metabolik. Bisa jadi mungkin ada orang usia 20-an gitu, tapi ternyata secara metabolisme dia jauh lebih tua gitu. Nah, ini kenapa bisa seperti itu dan apa kaitannya nanti gizi untuk mencegah supaya orang itu tidak cepat menua. Nah, menua di sini bukan hanya sekedar dari fisik, tapi benar-benar secara metabolisme, apa sih pengaruh gizi terhadap tubuh. Yang ketiga, ini kita akan bahas zat gizi terkait hubungannya dengan penanganan dan pencegahan berbagai masalah yang berkaitan dengan kulit, kemudian kuku, dan juga rambut. Dan yang terakhir, topik yang keempat ya, mungkin teman-teman pernah dengar kayak gitu. Kalau orang yang konsumsi terlalu banyak gula, dia cenderung misalkan mukanya moon face atau lebih dikenal dengan istilah cortisol face. Dan orang-orang yang gangguan tidur ataupun mungkin sering begadang, itu kan juga akan mengalami stres ya, yang akan mengganggu circadian cycle. Nah, itu masing-masingnya saling berkaitan. Nah, gimana supaya kita tetap awet muda gitu ya bahasanya, tidak terlalu menunjukkan oh kita tuh terlalu cabi atau mungkin terlalu gemoy. Ini ada pengaruh banget gitu. Kenapa mungkin fenomena anak zaman sekarang terlihat lebih tua dibandingkan umur yang seharusnya. Oke, dan yang terakhir ini nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi. Ini lebih spesifik ke arah bagaimana peran dan juga mekanisme ya dari masing-masing komponen zat gizi yang berperan cukup besar terhadap kebugaran dan estetika. Yang pertama itu ada vitamin mineral, kemudian komponen bioaktif. Selain itu, mata kuliah ini harapannya ya mahasiswa gizi itu bisa tahu tren-tren apa sih produk pangan atau mungkin suplemen yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menunjang estetika ataupun kebugaran. Bisa jadi mungkin ada yang pakai doping kayak gitu kan. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Dewi. Oke, mungkin ini slide terakhir dari sosialisasi mata kuliah pilihan gizi kebugaran dan estetika. Silakan dicermati ya kalau yang memang mau ambil mata kuliah ini.
Nah, untuk peer assessment ini saya alokasikan sekitar 10%, kemudian UTS UAS masing-masing sekitar 15%, dan CBL tadi kan karena 3 kali ya, jadi Ibu sengaja masukkan proporsi yang memang paling besar, itu sekitar 60%. Nah, nanti dari masing-masing dosen akan memberikan nilai sekitar 20%. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan jadi ya mau memilih mata kuliah gizi kebugaran dan estetika ya harus diikuti seperti itu karena memang proporsinya lebih besar dibandingkan aspek penilaian yang lain. Mungkin itu untuk mata kuliah gizi kebugaran dan estetika. Sebelum tanya jawab, mungkin sekalian saya presentasi terkait gizi kerja juga ya. Saya nggak bisa share screen ya. Bentar ya, oke. Semoga slide untuk gizi kerja sudah terlihat ya. Udah, kalau di saya udah belum ya? Sudah, oke, baik. Ini juga tidak saya slideshow ya, karena tadi kayaknya nggak bisa jalan. Oke, untuk mata kuliah mata kuliah pilihan gizi kerja, ini juga sama ya, seperti gizi kebugaran estetika, tidak ada praktikumnya, jadi SKS-nya 2.0. Kemudian untuk tim pengajarnya, PJMK-nya masih saya, kemudian timnya ada Bu Diah Umyarni dan juga Bu Eta. Lalu apa sih mata kuliah gizi kerja seperti itu ya? Nah, mata kuliah gizi kerja ini membahas terkait konsep gizi yang diterapkan pada lingkungan kerja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi ya pekerja gitu dan untuk memelihara kesehatan, meningkatkan status gizi dan goal utamanya ya tentunya meningkatkan daya kerja dan produktivitas kerjanya. Oke, untuk manfaat belajar gizi kerja itu apa sih? Nah, harapannya ya mahasiswa itu bisa nantinya menilai status gizi pekerja. Barangkali kan nanti ada mahasiswa yang berkarir gitu ya, menjadi ahli gizi di suatu tempat kerja atau perusahaan. Nah, harapannya ini sudah bisa ada bayangan gitu, misalkan siapa tahu kan karir kedepannya menjadi ahli gizi di tempat kerja. Yang pertama, mahasiswa bisa menilai status gizi pekerja, kemudian mengidentifikasi masalah gizi pekerja, dan nantinya ya tujuan akhirnya adalah memberikan asuhan gizi yang tepat dan mampu memanage mungkin penyelenggaraan makanan atau perencanaan gizi yang diintervensikan di sana. Oke, ini untuk sub CPMK-nya. Nah, kalau kita lihat di tempat kerja itu ya, walaupun mungkin di Indonesia masih belum banyak diperhatikan, nyatanya semakin kita berusia dewasa, kemudian terpapar dengan stres kerja dan lain sebagainya, timbul beberapa masalah gizi. Di antaranya yang paling banyak kita ada obesitas, kemudian anemia dan juga gizi kurang. Munculnya masalah-masalah gizi ini itu akibat dari pola makan yang tidak teratur, bisa jadi tidak sarapan, kemudian makan yang tinggi kalori, ya kan biasanya kalau kita lagi stres kerja kayaknya makan minum yang manis atau mungkin ngemil gitu ya dan lain sebagainya, atau mungkin karena saya nggak mau repot, saya lagi sibuk gitu, jadi makan makanan yang mungkin kurang sehat seperti itu, atau kandungan mikronutriennya tidak terlalu banyak. Kemudian ada beberapa masalah khusus pada orang yang mungkin kerjanya itu shift gitu kan. Dia mungkin karena ya kerjanya 3 shift, malam tuh kerja, siangnya kemudian tidur. Nah, akibat dari kondisi kerja yang seperti itu bisa mengganggu ritme sirkadian. Nah, tadi kan di gizi kebugaran dan estetika ada tuh saya men-state ritme sirkadian. Nanti apa itu sebenarnya bisa korelat ya kalau ada yang ngambil gizi kebugaran dan estetika. Nah, ternyata kalau kita kurang tidur itu kan stres ya tubuhnya, itu juga bisa memicu gitu peningkatan kejadian obesitas, kemudian diabetes dan juga kelelahan kronis. Selain mungkin tadi dianggap pola makan yang mungkin tinggi karbo, tinggi gula gitu ya, selain dipicu oleh itu, tapi kalau kita stres, kita tidak cukup istirahat, kemudian tidak kurang kena sinar matahari, karena kan pasti pagi-pagi udah ngantuk karena kita sudah kerja shift malam, itu juga pasti akan timbul masalah yang berbeda. Nah, nanti asuhan gizinya pun berbeda. Kemudian di tempat kerja kan kita pasti ada perempuan gitu ya, ada yang hamil, ada yang menyusui, itu juga masing-masing punya kebutuhan dan masalah gizi yang berbeda.
Oke, tujuannya sebetulnya ya intinya ada 3 tadi ya. Kita misalkan kerja di suatu perusahaan, kita pengen supaya karyawannya, pekerjanya itu terpenuhi gitu zat gizinya, minimal di saat dia bekerja di lokasi. Kemudian yang kedua adalah untuk memelihara dan meningkatkan status gizi sekaligus kesehatan pekerja. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya kerja dan juga produktivitasnya. Untuk subtopiknya, yang pertama itu ada pengantar gizi kerja. Nanti saya ya karena PJMK-nya akan saya masuk pertama. Kemudian yang kedua akan dibahas peraturan perundangan gizi kerja. Pertemuan ketiga akan membahas keselamatan, kemudian kesehatan, beban kerja dan produktivitas kerja. Dan yang keempat itu ada penentuan status gizi dan kebutuhan zat gizi makro pekerja. Nanti ini akan diajarkan oleh Bu Diah ya. Kemudian dilanjutkan oleh CBL yang pertama, itu juga akan diampu oleh Bu Diah. Nah, kajiannya terkait bagaimana menghitung kebutuhan zat gizi makro pekerja dan implementasinya. Kemudian untuk di pertemuan ke-6 dibahas kebutuhan zat gizi mikro bagi pekerja, di antaranya ada vitamin, jelas ya, dan mineral. Kemudian ada manajemen gizi ya di tempat kerja, dan kemudian diselingi UTS, baru dilanjutkan terkait topik keamanan pangan di tempat kerja. Ini diampu oleh Bu Eta, dan dilanjutkan juga CBL yang kedua terkait keamanan pangan dan manajemen gizi di tempat kerja. Beberapa pertemuan terakhir ini dengan saya ya, kita akan bahas terkait masalah gizi pekerja. Kemudian kita akan mencari sekaligus mendefinisikan beberapa kelompok yang butuh makanan khusus, mungkin yang berbeda agama dengan kita, atau mungkin punya riwayat fisiologis, patofisiologis yang beda. Misalkan ada karyawan yang mungkin dia punya keterbatasan gitu ya. Nah, itu gimana nih cara penanganannya. Kemudian yang pertemuan ke-12 ini ada asuhan gizi dan perencanaan menu bagi pekerja secara umum ya. Yang pertemuan ke-13 ini khusus untuk pekerja shift. Dan yang terakhir harapannya ya, kenapa Bu Faza memasukkan tren dan pelaksanaan riset terkait gizi kerja? Ya barangkali ada dari mahasiswa semua ingin menerapkan atau menerapkan atau melakukan riset untuk skripsinya di bidang gizi kerja ya. Siapa tahu terinspirasi dari sana. Dan yang terakhir ini ada CBL dengan saya terkait kajian asuhan gizi pekerja dengan kondisi khusus. Dan yang terakhir ada UAS. Oke, yang terakhir ini ada aspek penilaian, mungkin kurang lebih agak mirip dengan gizi kebugaran dan estetika. Yang pertama ada peer assessment, kemudian case based learning, UTS dan UAS. Tujuannya kenapa case based learning lebih besar? Karena kan tadi bobot ibaratnya ada sampai 3 pertemuan gitu ya. Makanya kami menyusun supaya CBL ini mempunyai peringkat nilai yang lebih besar. Harapannya balik lagi supaya pas di mata kuliah pilihan ini, harapannya kami pun sebagai dosen pengennya A semua gitu kan, lancar, jaya gitu. Ya minimal AB lah. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan mata kuliah pilihan gizi kebugaran dan estetika sekaligus gizi kerja. Saya kembalikan ke Bu Nana sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Faza telah memaparkan 2 mata kuliah sekaligus. Tadi ada gizi kebugaran dan estetika yang pertama, kemudian yang kedua ada gizi kerja. Oke, mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan 2 mata kuliah pilihan tadi. Monggo, saya persilahkan. Gak ada ya, berarti udah jelas ya. Ya, kalau memang sudah jelas, sebelum lanjut ke pemaparan selanjutnya, ini diingatkan kembali kepada adik-adik, dimohon untuk membuka kameranya. Ya, yang belum buka kamera, silakan dibuka kameranya. Kemudian di kolom chat saya sudah share untuk link presensinya, bisa diisi.
Ini berarti tidak ada pertanyaan ya untuk mata kuliah pilihan gizi kebugaran dan estetika dan gizi kerja. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. Ini mungkin dari mata kuliah Bu Iska terkait dengan surveillance. Sudah siap Bu Iska? Oke, baik Bu Nana. Ya, monggo. Saya persilakan kepada Bu Iska. Share screen dulu. Baik. Apakah sudah terlihat ya, Bu Nana ya? Sudah Bu Iska, aman. Oke, baik. Terima kasih Bu Nana untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share tentang mata kuliah pilihan surveillance gizi. Mungkin tadi dari mata kuliah Bu Faza dan Bu Dini sepertinya sudah lengkap banget ya. Tapi mungkin kalau saya mau menerangkannya sedikit dan mungkin nanti kalau misalkan tertarik dengan surveillance nanti kita bahasnya waktu sudah mata kuliahnya sudah ini ya sudah mulai begitu ya rekan-rekan sekalian ya. Oke, baik, di mata kuliah surveillance gizi sebentar, kok nggak bisa next. Oh, udah. Oke, di mata kuliah surveillance gizi nanti akan ada 3 pengampung ya dan SKS-nya 2.0, jadi tidak ada praktikum. Pengampunya dengan saya, Bu Dia dan Bu Wicak. Kemudian nanti akan ada 4 CPMK dan terakhir kita harapkan nanti di CPMK terakhir teman-teman mahasiswa mampu mempraktekkan surveillance gizi dalam aplikasi surveillance. Jadi diharapkan nanti teman-teman akan sedikit belajar terkait dengan aplikasi EEPGBM gitu ya teman-teman ya, EEPGBM. Kemudian selanjutnya untuk metode pembelajarannya nanti akan menggunakan metode case-based learning atau CBL, mulai dari teman-teman belajar tentang pelaksanaan asesmen, analisis, kemudian dari data tersebut aksinya itu seperti apa begitu ya. Karena CBL jadi nanti teman-teman yang mengolahnya itu base-nya adalah dari data sekunder, bukan dari data primer tapi dari data sekunder yang sudah ada. Kemudian nanti di akhir dari perkuliahan di 3 minggu terakhir teman-teman akan melakukan pengerjaan dan diskusi secara berkelompok dan diakhiri dengan presentasi per kelompoknya. Jadi nanti bayangannya teman-teman akan diberikan suatu data, kemudian melakukan asesmen, analisis dan aksi dari data tersebut itu seperti apa. Nah, yang membedakan dengan mungkin mata kuliah lain di surveillance ini mungkin teman-teman sudah belajar waktu EPIT kemarin ya. Ada bagian tentang surveillance gizi. Jadi bagaimana kita nanti mengolah data dari beberapa bisa beberapa bulan atau beberapa tahun dan seterusnya begitu. Jadi tidak hanya dalam satu waktu saja, tapi nanti kita mengolah data beberapa bisa bulan atau bisa tahun. Kemudian nanti secara umum konsep surveillance gizi itu ada 3, jadi teman-teman akan melakukan assessment, analisis dan responnya. Jadi analisis atau yang pertama dulu ya, assessmentnya adalah mengkaji pengumpulan data, pengolahan data mengenai situasi gizi populasi di suatu wilayah, begitu ya. Dan nanti pengkajiannya tidak hanya dalam satu waktu saja, tapi teman-teman nanti bisa dapat data dari beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemudian data yang sudah diterima akan dianalisis, kemudian yang terakhir adalah responnya seperti apa, tindakan yang didasari oleh hasil analisis dan sumber daya yang tersedia. Nah, ini hasil analisis ini menjadi dasar perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan program. Gitu ya. Jadi sudah ada bayangan ya sebenarnya konsep surveillance gizi itu seperti apa sih. Jadi teman-teman akan banyak menemui data-data gitu ya. Bisa jadi ini mungkin lebih ke EPIT dan ada statistiknya juga sedikit gitu. Kemudian ini sangat relevan jika mahasiswa atau rekan-rekan sekalian itu nanti tertarik kalau misalkan penelitiannya itu dalam bidang apa sih gitu ya. Misalkan teman-teman nanti rencananya ada
penelitiannya atau di mata kuliah pengembangan proposalnya itu terkait dengan status gizi masyarakat atau terkait dengan identifikasi masalah gizi, stunting, anemia, dan lain-lain, kemudian membahas tentang evaluasi program gizi dan lain-lain gitu ya, itu juga sangat cocok kalau misalkan teman-teman belajar terkait dengan surveillance gizi ini. Atau nantinya selain penelitian ke depan sudah punya gambaran atau pekerjaan ke depan teman-teman mau jadi petugas gizi di puskesmas, di dinas kesehatan, di LSM atau seperti apa, ini juga surveillance gizi ini sangat relevan gitu. Kemudian untuk penilaian dan lain-lain nanti kita diskusikan saat pertemuan pertama ya. Jadi kalau misalkan nanti tertarik teman-teman bisa atau misalkan tadi penelitiannya relevan dengan mata kuliah ini bisa masuk di surveillance gizi. Oke, mungkin dari surveillance gizi cukup seperti itu, Bu Nana. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iska tadi sudah menjelaskan terkait dengan gambaran begitu ya mata kuliah surveillance dengan konsep dan relevansinya. Jadi nanti kalau adik-adik tertarik untuk tahu lebih lanjut bisa pilih mata kuliah ini. Oke, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu untuk mata kuliah surveillance gizi dari adik-adik mahasiswa. Silahkan. Monggo. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas. Ya. Kalau memang sudah jelas, mungkin kita lanjutkan ke MK selanjutnya. Di sini sudah bergabung Bu Dia, sudah? Iya, oke, sudah ada Bu Dia. Maka mungkin untuk MK selanjutnya saya persilahkan untuk MK Perkembangan Media Komunikasi dengan PJMK Bu Dr. Diah Purnamasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Metriana. Saya PJ dari mata kuliah Pengembangan Media Komunikasi akan sosialisasikan mata kuliah ini ya. Dan saya subscribe dulu. Baik. Nah, untuk mata kuliah pengembangan media komunikasi ini pada semester ini ada sedikit perubahan untuk dosen pengampunya itu yaitu ada saya Bu Isati, kemudian Bu Lala Sri Fadila. Sebelumnya di sini kalau yang kemarin ada Pak Teguh, terus kemudian kita ada newcomer ya, maksudnya kita ada tambahan yang baru yaitu Bu Lala. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah pilihan di semester genap yang membahas tentang pemanfaatan teknologi dan aplikasi terkini yang dapat digunakan sebagai pengembangan media komunikasi untuk penyampaian informasi gizi pada masyarakat luas, meliputi ada infografis, video, blog, aplikasi berbasis smartphone, dan lain sebagainya. Jadi, mata kuliah pengembangan media ini adalah merupakan mata kuliah pengembangan dari mata kuliah sebelumnya. Mungkin kalian sudah pernah mendapat ada pendidikan gizi ya. Nah, tapi kalau untuk yang pengembangan media, kita khusus ke bagaimana kita mengembangkan sebuah media gitu yang baik gitu. Bagaimana step-stepnya. Kalau yang pendidikan gizi mungkin kemarin lebih ke arah bagaimana cara melakukan edukasinya ini. Tapi kalau untuk yang ini kita bagaimana step-step secara mendalam kita untuk mengembangkan sebuah media. Untuk mata kuliah ini SKS-nya adalah 1.1. Jadi sebenarnya kalau menurut ini adalah 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Cuma
pelaksanaannya di kelas, karena kita kuliah kalau cuma 50 menit kan juga tidak efektif. Jadi kita selang-seling antara materi dan praktikumnya. Untuk CPMK-nya di sini ada 4 dan sub CPMK-nya itu ada 4 juga. Nantinya di sini metode pembelajarannya adalah dengan cara kuliah berdasarkan materi, kemudian ada praktikum di kelas. Kita praktikumnya di kelas saja. Nanti kita ada bagaimana caranya mengembangkan media, diawali dengan melakukan FGD, kemudian in-depth interview dengan para pakar, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan membuat sebuah media dengan baik. Kemudian terakhir ada dari hasil media yang sudah dibuat itu kemudian dipresentasikan. Nah, untuk implementasi dari mata kuliah ini, sebenarnya mata kuliah ini sangat bagus. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian skripsinya kalian nanti yang terkait dengan edukasi, ya, bagaimana caranya kita untuk bisa membuat sebuah media yang baik untuk intervensi edukasi. Terus kemudian pada saat nanti praktek kerja lapangan PKL, terutama adalah PKL yang isi masyarakat, atau mungkin PKL yang mungkin di rumah sakit, atau mungkin yang yang lainnya, itu mungkin juga nantinya kalau misalnya terkait dengan pembuatan media, nah mata kuliah ini nanti akan mendasari hal itu. Terus kemudian juga nantinya kalau di lapangan kerja, kalau misalnya kita diminta untuk merumuskan intervensi gizi, biasanya intervensi gizi itu kan terkait dengan kita membuat media juga. Nah, ini mata kuliah ini akan mendasari dari hal tersebut. Itu ya sekilas tentang mata kuliah pengembangan media komunikasi di sini. Silakan yang ingin mengambil mata kuliah ini kami welcome. Atau kalau ada yang masih belum jelas silahkan kalau ingin bertanya. Demikian Bu Matriana. Oke, terima kasih Bu Dia untuk penjelasannya terkait dengan MK Perkembangan Media Komunikasi. Ini mata kuliah yang ada dengan praktikum, begitu. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah Perkembangan Media dan Komunikasi? Ini Jihan Zulfiana Putri. Silakan Jihan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf belum bisa on cam karena ada kendala di kamera Game-nya. Saya izin bertanya Bu, untuk mata kuliah pengembangan media sendiri, itu kan tadi di awal dijelaskan bahwa ada pengembangan di aplikasi juga. Nah, yang seperti itu tuh kita lebih mengembangkan ketampilannya aja, atau kita juga mengembangkan website atau aplikasinya yang misalnya pakai, beberapa kan ada yang pakai coding atau apa untuk tampilannya, atau misal tampilan saja seperti menggunakan Figma dan sebagainya untuk tampilan website seperti itu Bu. Oke, silakan Bu Dia. Enggak, bukan mengembangkan sebuah aplikasi ya, Dek ya. Jadi kita pengembangan media, bukan pengembangan aplikasi. Mungkin bayangannya kayak aplikasi Android apa enggak, kita enggak ke arah itu. Kita pengembangan media yang sederhana yang bisa digunakan di masyarakat. Kalau misalnya kayak mengembangkan sebuah aplikasi pakai coding, itu kan ranahnya bukan ranah kita ya, ranahnya anak-anak IT. Kita berarti lebih ke kalau misalnya kita mengembangkan sebuah media adalah yang penting adalah kita merumuskan isinya. Isinya itu yang penting. Kemudian kalau misalnya nanti kita mau ke berlanjut misalnya dari isi itu kemudian nanti kita mau ke arah software, lah itu yang menerapkan anak IT-nya. Tapi kita yang penting adalah kita merumuskan isinya. Jadi jangan khawatir tidak ada materi tentang coding di mata kuliah ini.
Baik Ibu, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Oke, begitu. Kemudian selanjutnya dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan juga? Sudah cukup jelas ya semuanya? Oke, terima kasih Bu Dia untuk sosialisasinya terkait MK Perkembangan Media Komunikasi. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke sosialisasi mata kuliah pilihan yang terakhir, yaitu ada mata kuliah kanan. Dengan pengampunya. Oke, untuk percobaan makanan ada Prof. Heri, kemudian Bu Gumintang, dan Bu Kifayati. Monggo dari tim mata kuliah pilihan percobaan makanan. Siapa yang akan menyampaikan? Prof. Heri? Bu Dewi Kifayati, silakan. Iya, monggo. Oh, iya. Bu Kifayati, nggih, monggo silakan. Waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Kifayati. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Metriana dan juga Prof. Ferry. Izin untuk share screen, nggih. Oh, ini nggak ada. Apakah sudah terlihat untuk layar slide-nya? Sudah, nggih? Sudah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Di sini saya izin untuk mensosialisasikan mata kuliah pilihan percobaan makanan, nggih. Di sini pengampunya ada Prof. Ferry sebagai PJMK, kemudian ada Bu Gumintang dan ada saya sendiri. Untuk mata kuliah percobaan makanan ini ada 2 SKS, nggih, yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip percobaan makanan di dalam produk pangan baru, nggih, di dalam pengembangan produk pangan baru dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan juga ekonomi serta membahas penilaian terhadap mutu makanan. Tujuannya adalah untuk merancang produk baru sebagai alternatif pemecahan masalah gizi pangan dan juga gizi. Jadi sebetulnya mata kuliah ini adalah istilahnya seperti gabungan antara pengembangan produk pangan baru yang mungkin semester lalu juga sudah adik-adik dapatkan dan mata kuliah AZGP. Jadi mata kuliah ini adalah untuk mengintegrasikan kedua mata kuliah itu ya menjadi suatu bentuk nanti teman-teman bisa sebagai dasar latihan. Apalagi ketika skripsi kalian temanya pengembangan produk, ya. Jadi ini adalah sebagai untuk dasar latihan kalian seperti itu. Nah, di sini ada buku ajarnya yang disusun oleh Prof. Ferry dan juga Ibu Gumintang. Kalau tahun lalu jadwal kuliahnya adalah di hari Jumat, ya, di hari Jumat sore. Praktikumnya di akhir semester, namun untuk di tahun ini nanti kita akan sesuaikan kembali, nggih, untuk praktikumnya apakah akan dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir semester. Dan ini adalah pokok bahasan yang nanti akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan, ya. Di minggu pertama ada biasa kontrak pembelajaran, kemudian di minggu selanjutnya ada prinsip-prinsip percobaan makanan, ya. Di sini terkait dengan apa itu percobaan atau eksperimen atau riset, ya. Kemudian juga jenis metode penelitian apa yang cocok, ya, dengan tema pengembangan produk pangan. Kemudian tahapan percobaannya biasanya apa saja. Kemudian juga perancangan perlakuan, perancangan lingkungan, perancangan respon, dan juga sampai ke pengukuran data, ya, pengukuran data dan perhitungan data. Kemudian yang selanjutnya perancangan percobaan makanan, ya, terkait dengan bagaimana desain eksperimennya, apakah RAK atau RAL, ya, nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian
di minggu keempat ada pengaruh pengolahan terhadap gizi pangan. Kalau misalnya panas, bagaimana pengaruhnya terhadap komponen gizi mikro, seperti itu. Di minggu kelima ada pembahasan terkait makanan fungsional. Lalu dilanjutkan dengan minggu setelahnya nutrifikasi makanan ya, bagaimana konsep dan juga praktik nutrifikasi pangan, kemudian kriteria bahan pangan apa yang cocok untuk dijadikan vehicle fortifikasi makanannya, kemudian juga kriteria mineral atau vitamin apa yang cocok digunakan untuk fortifikasi. Kemudian di minggu ketujuh sebelum UTS ya, ini akan disampaikan oleh saya, ada sifat fungsional bahan pangan. Jadi bagaimana sifat karbohidrat ya di dalam bahan makanan, apakah dia bisa menjadi gel, kemudian juga protein, bagaimana dia bisa membentuk buih dan lain sebagainya. Lalu di setelah UTS ada pengertian pengembangan produk makanan baru. Nah, ini sebenarnya seperti mengulang dari mata kuliah pengembangan produk pangan. Jadi di sini akan merefresh kembali seperti itu, bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan produk, mulai dari perumusan konsep, kemudian setelah itu bagaimana formulasinya, bagaimana pengolahan yang cocok, sampai ke pengemasan dan launching ya, sampai ke launching produk. Setelah itu dilanjutkan oleh Bu Gumintang di pertemuan ke-12 bagaimana pengendalian mutu pangannya. Oke, apa saja yang harus diujikan di dalam pengembangan produk ya. Misalnya tentunya ada pengujian zat gizinya, kemudian mutu apa saja yang penting seperti itu. Lalu di minggu selanjutnya ya ada pengujian organoleptik. Di sini ada 2 pertemuan ya untuk pengujian organoleptik. Jadi lebih detail dan lebih rinci daripada yang sudah adik-adik dapatkan di mata kuliah pengembangan produk pangan lokal. Setelah itu di minggu terakhir ada pengolahan data percobaan makanan. Jadi misalnya untuk data-data kimia, bagaimana cara mengolahnya, apakah dengan metode ANOVA atau dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk data-data organoleptik, apakah menggunakan Friedman atau dengan metode pengujian yang lain. Jadi di sini adik-adik akan belajar seperti itu. Nah, untuk PJBL-nya sama seperti pengembangan produk pangan ya, nanti adik-adik diminta untuk mengembangkan produk makanan atau minuman dari suatu bahan pangan tertentu. Misalnya kalau yang tahun lalu itu adik-adik akan mengembangkan produk makanan dan minuman dari kacang merah ya, yang ditujukan untuk misalnya untuk diabetes. Untuk diabetes bagaimana kira-kira formulasinya. Setelah itu kemudian akan ada pengujian yang relevan dengan produk pangan yang dikembangkan seperti itu. Kalau yang tahun lalu itu ada pengujian serat, kemudian fenol dan juga uji organoleptik seperti itu. Jadi kan kalau misalnya yang di pengembangan produk pangan lokal adik-adik hanya mengujikan secara organoleptiknya ya. Nah, kalau ini adik-adik akan mengujikan secara kimianya juga. Jadi semacam adik-adik melakukan penelitian kecil-kecilan seperti itu. Tapi juga penelitiannya harus sesuai dengan rancangan yang betul ya, rancangan yang betul secara sistematis dan juga rinci seperti itu. Oke, nanti ada tugas terstruktur juga. Jadi di sini nanti adik-adik akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian diminta untuk presentasi ya. Nah, untuk topiknya nanti mungkin akan dibicarakan pada saat kontrak perkuliahan. Tugas praktikumnya ini ya, kalau yang tahun lalu itu bisa dari kacang merah atau juga bisa dari buah, nanti dikembangkan menjadi produk makanan atau minuman. Nanti adik-adik akan membuat formulasinya seperti apa, kemudian juga dikemasnya seperti apa, setelah itu baru diujikan. Dan data-data yang sudah kalian dapatkan, ya nanti diolah dengan pengujian statistik yang betul ya, jadi tidak cuma hanya statistik deskriptif, tapi nanti akan diujikan dengan ANOVA, lalu laporan dari praktikumnya akan dibuat semacam mini jurnal seperti ini. Tuh. Ini yang sudah dikembangkan oleh kakak tingkat kalian, ya ini yang tahun lalu. Jadi ada 2 produk minuman dan ada 2 produk makanan dari kacang merah. Ini semuanya hasilnya bagus-bagus ya.
Oke, jadi adik-adik terutama yang penelitiannya nanti terkait dengan pengembangan produk bisa mengambil mata kuliah ini sebagai latihan ya, sebagai latihan untuk mematangkan kalian nanti ketika menyusun proposal dan lain sebagainya seperti itu. Oke, demikian. Secara singkat ya penjelasan mata kuliah percobaan makanan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Prof. Heri maupun Bu Gumintang, dipersilahkan. Atau adik-adik ada yang mau bertanya langsung juga dipersilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Bu Dewi. Mungkin dari Prof. Heri, apakah ada tambahan? Cukup jelas. Silakan, mungkin ada mahasiswa yang mau tanya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Untuk adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, apakah ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah percobaan makanan? Jadi di mata kuliah ini sama ya dengan mata kuliah sebelumnya, nanti juga selain teori ada praktikumnya juga. Oke, silakan adik-adik. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup jelas ya tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, sudah komprehensif juga, cukup lengkap gitu ya yang disampaikan. Oke, ya, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada tim mata kuliah percobaan makanan. Iya, Bu Dewi mungkin bisa di share screen. Oke, sudah. Ya. Baik, karena ini sudah semua menyampaikan sosialisasinya terkait mata kuliah pilihan. Tadi ya sudah gizi kesehatan reproduksi, kemudian gizi kebugaran dan estetika, ada gizi kerja, kemudian surveillance, perkembangan media komunikasi, dan yang terakhir ada percobaan makanan, begitu ya. Dan saya ulangi kembali informasi yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Iska, bahwa masing-masing mata kuliah ini akan mempunyai kuota untuk 46 mahasiswa per kelasnya. Dan masing-masing mahasiswa nanti berarti diperkenankan untuk memilih 2 mata kuliah pilihan dari 6 pilihan yang ada, begitu ya. Dan diingat kembali, untuk pengisiannya akan dimulai di Senin tanggal 2 Februari 2026 sekitar pukul 10 gitu. Jadi silakan adik-adik bersiap dari hasil sosialisasi hari ini, silakan direnungkan gitu ya. Kira-kira yang cocok dengan minatnya, terus kemudian juga dengan nanti rencana penelitiannya apa, mana yang sekiranya cocok dari mata kuliah pilihan yang ada untuk bisa dipilih gitu ya. Jadi mata kuliah yang akan adik-adik masuki di semester depan. Begitu. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, berarti kita sudah sampai ke penghujung acara di sosialisasi mata kuliah pilihan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengampu mata kuliah pilihan untuk semester genap di tahun ajaran 2025-2026 yang sudah memberikan paparannya, begitu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Erna selaku kepala jurusan, kemudian Bu Iska selaku korprodi dari jurusan S1 Ilmu Gizi, dan juga Bu Afina sebagai ketua tim kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk adik-adik semester yang akan memasuki semester 6 gitu ya, nanti angkatan 2023. Tetap semangat dan silakan dipilih dan direnungkan baik-baik. Good luck untuk semester selanjutnya. Mungkin untuk sosialisasi ini saya tutup terlebih dahulu. Tadi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa Untuk selanjutnya saya serahkan acara selanjutnya kepada tim komisi skripsi, kepada Bu Friska maupun Bu Izati. Waktu dan layar saya persilahkan. Oh nggih, Bu Afina ada tambahan mungkin, silakan. Sepertinya kepencet. Afina atau kepencet? Oh ya, nggih, berarti monggo silakan Bu Friska. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Erna, Bu Iska, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, saya akan share screen tentang sosialisasi non-skripsi. Apakah sudah terlihat di layar, J? Sudah, Bu. Baik. Jadi berikut akan disosialisasikan panduan tugas akhir non-skripsi sebagai pengganti skripsi. Jadi ada dua jenis tugas akhir non-skripsi, yaitu yang pertama adalah publikasi ilmiah dan yang kedua adalah karya prestasi. Di sini nanti akan disampaikan mengenai syarat khusus, mekanisme pelaksanaan, penilaian, hingga ketentuan tugas akhir non-skripsi, mulai dari persyaratan pengajuan, etika akademik, plagiarisme, peran dan tanggung jawab pembimbing, sampai sanksi apabila tidak sesuai dengan panduan. Yang pertama, publikasi ilmiah sebagai pengganti skripsi atau tugas non-skripsi. Yang pertama, publikasi ilmiah harus berupa artikel penelitian yang berasal dari hasil penelitian mahasiswa dan harus sesuai dengan bidang studi di lingkungan Fikes Unsud. Kemudian jurnal tersebut harus dipublikasikan di jurnal minimal terindeks Sinta 2, bisa accepted maupun bisa publish. Kemudian harus relevan dengan program studinya. Jadi bidang-bidang yang diambil atau bidang yang dipublikasikan di jurnal tersebut harus sesuai dengan bidang di program studinya. Kemudian syarat selanjutnya, mahasiswa wajib tercantum sebagai penulis pertama dalam artikel. Kemudian dosen pembimbing tercantum sebagai penulis korespondensi atau corresponding author, dan wajib mencantumkan afiliasi program studi menggunakan email Unsud. Jadi ini email dari dosen pembimbingnya menggunakan unsud.ic.id. Untuk format dan etika penulisan, yang pertama, artikel ilmiah ditulis sesuai dengan pedoman jurnal tujuan. Kemudian artikel tersebut harus bebas dari plagiarisme dengan hasil pemeriksaan maksimal 25% dan per sumbernya tidak boleh lebih dari 3%. Kemudian artikel tersebut tidak sedang diproses untuk diterbitkan di jurnal lain. Kemudian mahasiswa wajib menyerahkan bukti berupa accepted atau artikel yang telah terbit untuk dijadikan sebagai salah satu syarat mendaftar yudisium. Dan nanti artikel tersebut harus sesuai dengan topik penelitian yang telah disetujui program studi. Program studi akan memverifikasi apakah judul dari publikasi tersebut masuk ke dalam ranah bidang kajian di program studi. Kemudian artikel tersebut akan menjadi dokumen pengganti skripsi. Lalu untuk mekanisme pelaksanaan publikasi ilmiah sebagai pengganti skripsi atau tugas non-skripsi, yang pertama,
pada pelaksanaan penelitian, mahasiswa akan menentukan topik penelitiannya terlebih dahulu sesuai bidang program studi, dan mahasiswa akan mencari dosen pembimbing minimal 1 di lingkungan UNSUD sesuai dengan topik bidang penelitian melalui rekomendasi komisi tugas akhir. Jadi setelah mahasiswa menentukan topik penelitian akan menghubungi komisi tugas akhir untuk berkonsultasi atau berdiskusi siapa yang cocok dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kemudian menghubungi dosen pembimbing, dan untuk selanjutnya apabila proses penelitiannya nanti melibatkan manusia atau hewan, tetap akan mendaftarkan ethical clearance atau dilakukan penelitiannya sesuai dengan kaidah etika penelitian. Kemudian untuk penyusunan artikel ilmiah, sesuai tadi yang telah disampaikan bahwa nanti paper atau artikel ilmiah disusun sesuai pedoman jurnal tujuan, dan mahasiswa sebagai penulis utama atau first author, pembimbingnya sebagai corresponding author, maksimal plagiarisme adalah 25%, dan harus melampirkan bukti korespondensi dengan reviewer jurnal. Meskipun yang berkorespondensi nanti adalah dosen pembimbingnya, nanti akan dilampirkan bukti korespondensi dengan reviewer jurnal dengan menggunakan email UNSUD. Kemudian mahasiswa wajib mengumpulkan bukti berupa accepted ataupun artikel yang telah terbit dan diserahkan kepada prodi sebagai syarat untuk pendaftaran yudisium. Kemudian meskipun sudah accepted ataupun sudah terbit, mahasiswa tetap harus membuat ringkasan singkat artikel yang telah dipublikasikan sebagai pengganti dokumen skripsi. Artikel dan bukti publikasi ini didokumentasikan oleh program studi sebagai bagian dari rekam jejak akademik mahasiswa dan akan turut dimasukkan ke dalam database karya ilmiah Fikes UNSUD untuk arsip perpustakaan. Kemudian apabila seluruh kriteria di atas sudah terpenuhi, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah skripsinya. Untuk selanjutnya, tugas non-skripsi yang kedua adalah karya prestasi. Untuk karya prestasi yang dapat diklaim menggantikan skripsi, yang pertama yaitu jenis prestasinya program kreativitas mahasiswa dari skim research ataupun skim karya cipta ataupun pembuatan prototipe. Jadi hanya 2 skim tersebut, dan wajib mendapatkan medali minimal perunggu yaitu medali PIMNAS. Kemudian untuk karya prestasi yang kedua bisa berupa perlombaan atau kompetisi non-akademik yang relevan dengan pengembangan ilmu di lingkungan Fakultas Fikes dan mendapatkan minimal juara 3. Semua prestasi ini minimal di tingkat nasional. Jadi apabila teman-teman nanti ada yang juara nasional, misalnya juara MTQ begitu ya, dan juara tersebut juara 3 begitu minimal, tapi tidak bisa diklaim untuk sebagai pengganti skripsi karena bidangnya tidak relevan dengan pengembangan ilmu di lingkungan Fikes. Kemudian untuk pengakuan resminya, prestasi tersebut harus dibuktikan dengan dokumen resmi seperti sertifikat penghargaan, piagam, atau surat keterangan dari penyelenggara kompetisi dan dokumentasi keikutsertaan kegiatan prestasi. Jadi pada saat penyelenggaraan PKM, mengikuti PKM atau mengikuti lomba harus dibuktikan dengan dokumentasi foto-foto kegiatan diikutinya kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan prestasi ini diselenggarakan oleh organisasi resmi begitu kementerian atau lembaga internasional bereputasi. Kemudian untuk kepesertaan mahasiswa harus berperan sebagai ketua tim atau anggota utama dalam karya prestasi tersebut, dan nama mahasiswa
harus tercantum secara resmi dalam dokumen prestasinya, misalnya pada sertifikat atau pada daftar nilai finalis atau daftar finalis begitu. Dan prestasi yang diakui hanya berlaku untuk satu orang. Apabila dari tim terdiri dari beberapa orang, nanti yang sementara ini untuk yang diakui hanya berlaku untuk satu orang saja, bisa ketua ataupun anggota. Kemudian untuk relevansi bidang harus memiliki relevansi dengan prodi di lingkungan Fikes dan sesuai dengan capaian kompetensi mata kuliah skripsi. Kemudian untuk bentuk karyanya, mahasiswa tetap wajib menyusun laporan karya prestasi yang berisi latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, apabila itu berupa program atau PKM, kemudian hasil capaian, manfaat, serta refleksi pembelajaran. Yang kedua ini, laporan tersebut harus disahkan oleh dosen pembimbing prestasi, kemudian diverifikasi oleh program studi, dan dapat digunakan sebagai pengganti dokumen skripsi. Kemudian untuk teknis mekanisme pelaksanaannya, mahasiswa mengidentifikasi karya prestasi yang telah dicapai, misalnya PKM, lomba inovasi atau kompetisi ilmiah atau kompetisi olahraga. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengajukan bukti prestasi kepada prodi, dilengkapi dokumen resmi, termasuk sertifikat, piagam, LOE atau surat keterangan dari penyelenggara, dan ada bukti-bukti dokumentasi. Kemudian untuk verifikasi awal oleh prodi memverifikasi keaslian, tingkat, dan relevansi prestasi dengan bidang keilmuan mahasiswa. Apabila sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa mendapat persetujuan untuk menjadikannya sebagai tugas akhir non-skripsi. Selanjutnya, Komisi Tugas Akhir Prodi akan menetapkan dosen pembimbing yang mendampingi mahasiswa dalam menyusun laporan. Dosen membimbing berperan memberikan arahan akademik, terutama dalam penyusunan laporan. Kemudian penyusunan laporan karya prestasi memuat latar belakang, tujuan, uraian, sampai ke refleksi pembelajaran. Kemudian laporan akan diperiksa oleh dosen pembimbing dan disahkan lalu didaftarkan sebagai tugas akhir non-skripsi. Kemudian untuk pengarsipan, data prestasi akan dimasukkan ke dalam basis data fakultas sebagai bagian dari rekam jejak akademik. Untuk penilaian, mahasiswa yang sudah berhasil mendapatkan prestasi sesuai dengan kriteria di atas dan sudah melampirkan laporan karya prestasinya akan langsung mendapat nilai A untuk mata kuliah skripsi. Selanjutnya, untuk ketentuan tugas akhir non-skripsi, persyaratan pengajuan, mahasiswa harus memiliki status aktif sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan dan lulus SKS lebih dari atau sama dengan 100 SKS, IPK-nya lebih dari atau sama dengan 2, dan sedang mengambil mata kuliah skripsi. Kemudian untuk etika akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dalam seluruh proses penyusunan tugas akhir non-skripsi, dan segala bentuk plagiarisme, fabrikasi data, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran etika ilmiah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan akademik unsur. Mahasiswa wajib menjaga sifat profesional, menghormati pembimbing, serta mengikuti aturan administrasi yang berlaku. Kemudian laporan tugas akhir non-skripsi tadi, laporan karya prestasinya wajib melalui pemeriksaan similarity check menggunakan aplikasi yang ditentukan fakultas dengan maksimal kesamaannya 25%. Jadi tetap meskipun tadi karyanya sudah diakui, tetap membuat laporan karya prestasi, dan laporan karya prestasinya tetap melalui pemeriksaan similarity check-nya. Dan apabila ditemukan kesamaan melebihi batas, mahasiswa wajib melakukan revisi hingga sesuai standar.
Lalu batasan waktunya, proses penyelesaian tugas akhir mengikuti kalender akademik yang berlaku, seluruh tahapan dari pengajuan, pembimbingan, penyusunan laporan hingga revisi dilakukan sebelum batas akhir yudisium yang telah ditentukan, dan apabila melebihi batas waktu, mahasiswa diwajibkan mengulang pendaftaran pada periode berikutnya. Kemudian peran dan tanggung jawab pembimbing, dosen pembimbing berperan aktif mendampingi mahasiswa dalam seluruh proses penyusunan tugas akhir non-skripsi, dan jumlah bimbingan minimal sebanyak 4 kali, wajib dibuktikan dengan lembar konsultasi atau sistem bimbingan secara daring maupun luring. Dan pembimbing wajib memberikan arahan akademik, memeriksa laporan, serta menyetujui kelayakan mahasiswa untuk mengikuti ujian. Kemudian yang terakhir, nanti verifikasi dilakukan, tugas akhir ini akan dilakukan oleh wakil dekan akademik bersama dengan komisi skripsi dan dosen pembimbing. Kemudian untuk sanksi, apabila mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik, etika atau administratif dapat dikenakan sanksi berupa penundaan ujian, pembatalan kelulusan atau tindakan lain sesuai peraturan universitas. Dan segala pelanggaran administratif atau manipulasi dokumen prestasi publikasi akan dikenakan sanksi tegas hingga pembatalan gelar. Monggo bagi teman-teman mahasiswa apabila berminat melalui jalur non-skripsi bisa untuk dipersiapkan dari sekarang untuk penelitiannya. Karena wajib sekali untuk publikasi itu berasal dari hasil penelitian mahasiswa. Jadi boleh proyek, boleh yang lain dipersilakan. Atau bahkan mahasiswa dari semester, ini kan semester 6 ya, dari semester 5 mungkin sudah bisa melakukan penelitian supaya nanti proses untuk pendaftaran jurnalnya mungkin akan membutuhkan waktu, jadi bisa tepat waktu. Begitu mungkin barangkali teman-teman mahasiswa ada pertanyaan. Jadi kalau untuk proyek dosen kemungkinan kan nanti nama pertama adalah nama dosen si pemilik proyek begitu ya. Tapi kalau untuk tugas akhir non-skripsi nanti ini adalah penelitian yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa dengan dibantu oleh nanti ada pembimbing yang telah dikonsultasikan atau didiskusikan dengan tim komisi. Jadi ini memang baru disosialisasikan untuk mahasiswa semester yang akan masuk semester 6. Nanti selanjutnya akan disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang lain mungkin akan bisa memulai penelitiannya lebih awal begitu, karena kita tahu proses untuk pengajuan jurnal atau sampai dari submit sampai terbit itu biasanya membutuhkan waktu, dan untuk jurnal yang diakui minimal adalah jurnal dengan Sinta 2, cukup berat begitu. Monggo teman-teman, adakah yang berminat atau adakah yang mau mengikuti perlombaan-perlombaan. Jadi nanti perlombaan-perlombaan yang akbul klaim adalah yang nanti akan kita lihat lagi kurasi Puspresnasnya. Jadi tidak sekedar ini tingkat nasional, tapi tingkat nasional yang sudah terkurasi begitu. Atau sudah pada punya judul semua nggih, sudah siap untuk masuk ke semester 6 mengikuti mata kuliah pengembangan proposal penelitian nggih.
Atau dari Bu Izati, apakah sudah bergabung nggih? Barangkali ada yang mau ditambahkan Bu Iza? Nggih, sampun dari saya cukup Bu Friska. Mungkin teman-teman bisa loading dulu begitu ya dengan sosialisasi ini. Jadi ini apa gitu ya. Jadi apa namanya, ini ada skema yang baru gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak harus melalui skema seminar hasil, itu bisa pakai ini. Cuman ya sama-sama berbobotnya gitu ya. Publikasi sama PIMNAS atau menang lomba nasional gitu. Teman-teman Lombanya yang harus yang relevan ya Bu, lombanya Bu. Bukan lomba pencak silat gitu ya. Mungkin di Penjas bisa kalau lomba-lomba berbasis fisik gitu ya. Tapi kalau di gizi lombanya yang relevan dengan bidang di gizi. Yang ilmiah gitu nggih Bu Friska. Masih loading semua kayaknya Bu ini. Nggak apa-apa, nanti sambil berjalan sambil bertanya boleh, karena teman-teman kalau semester 6 kan memang sudah mulai ngambil mata kuliah penelitian sebenarnya ya. Jadi nggak. Mungkin cukup napa Bu, kita akhiri nih karena mungkin teman-teman yang laki-laki akan Jumatan. Baik, saya akhiri sosialisasi tugas non-skripsi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu, izin live. Terima kasih Bu Friska. Matur nuwun. Izin live juga.